Pada saat itu ada sebuah mobil besar Pontiac yang 8 silinder, kata orang 8 silinder kalau Pontiac itu tuh. Dia ngambil sekali nggak dapat, 2 kali nggak dapat, yang ketiga kali dia coba masuk lagi begini. Saya sudah ngerasa udah itu something wrong nih. Ini ada pasir, jadi becak harus ngelewatin pasir ini. Ketemulah kita, dia lepas ke sana, saya masuk ke dalam roda. 29,8 apa 28,9 meter, jadi begini posisinya. Jadi Anda terseret? Terseret, untuk kepala saya di sini. Kalau kepala saya di sini, muka saya nggak ada. Masih untung ya? Iya, sorry saya agak bercanda aja ya supaya saya nggak jadi trauma gitu tuh. Pak, nggak habis-habis nih kayak dikerok pakai parut tuh muka nih. Nggak bisa habis ya Allah ya Tuhan. Gitu. Saya dengar cerita-cerita kabar angin. Saya lepasnya kan ditolong tukang cendol yang latah gitu. Jadi supir ini panik, nggak tahu kalau ada ya. Kalau tukang cendol, ibu-ibu tukang cendol itu kan ditaruh di kepalanya. Dia latah, dia lihat ada orang, dia lempar itunya orang gitu. Jadi supirnya buang set. Padahal nggak ada hubungannya ya antara latah sama nyawa, tapi ini ada hubungannya. Gitu. Tapi gara-gara dia lempar dagangan cendolnya, si supir tersadar, supir kaget, terus dibelokin, bukan ngerem, dibelokin, lewatin sisi saya, gitu. Untung kepala saya di sini kan. Jadi saya ada di kanan roda kanan gitu tuh. Kalau mobil nggak ada pesan, saya ada di kanan. Ini masuk semua gitu tuh. Pada saat itu Anda masih sadar? Waktu di parut sadar banget, justru karena sakitnya saya bisa cerita Anda. Bagaimana nasib teman Anda? Dia malah bisa ngurus dan ini hanya beset sedikit gitu. Hanya saya sedikit. Kan jadi marah dong, meskipun sakit-sakit kurang ajar lu bisa mondar-mandir betantang tenteng, gue udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Terus akhirnya saya dibawa ke rumah sakit lah dengan siapa yang nolong saya juga nggak tahu lah. Pokoknya saya dibawa ke sana gitu. Katanya dibiarkan 3 jam ya, nggak diapa-apain. Ya habis gimana orang lihat saya gimana ya, sini pecah. Mungkin Anda gambarnya tadi ya, sini pecah, sini ini kosong, nggak ada dagingnya sini saya ini. Ada. Bolong, nggak usah dilihatin ya, orang pada geli deh, jangan ya dah. Waktu itu Anda juga merasa bahwa sudah saatnya Anda pergi ya, kan Anda minta mantri yang ada di situ untuk mendoakan Anda. Iya, gitu. Terus kenapa Anda minta dia mendoakan Anda? Tiba-tiba saya sombong, saya nggak mau pingsan. Gitu kan, umur segitu ya kan, saya yakin saya bisa atasi diri saya. Saya hidup biasa susah kok waktu itu, jadi saya pikir saya bisa atasi diri saya gitu tuh. Tiba-tiba saya nggak punya kepercayaan diri gitu tuh. Nggak punya kepercayaan diri untuk bisa bertahan seperti itu. Nah, satu-satunya ada di ruang itu hanya mantri ini, dan mantri itu nggak nothing to do, dia nggak bikin apa-apa, dia bingung, dia menolong, lukanya banyak banget. Mau dimulai dari mana gitu? Apakah dari kaki? Dia sendiri dalam posisi kebingungan. Saya cuma ingat kalimat, saya masih ingat gitu. Saya cuma apa itu? Bung kan biasa di Bawon bilang gitu kan, Bung tolong sembahyang for beta, ada belanja dikit kan, mereka Bung tolong sembahyang for beta. Tolong doakan saya. Ya, dia mau sembahyang tangan apa ngapain? Dia juga bingung gitu loh. Terakhir begitu dia lihat saya berdoa, dia pun berdoa gitu tuh. Kakak ada di situ ya waktu itu ya? Kakak saya. Sempat datang ke rumah sakit juga? Setelah saya sadar semuanya, setelah saya dapatkan, baru saya tahu gitu. Oke. Dia ada. Nah, waktu tidak sadar ini ada ya kakak Anda ya, Pak Kris. Ya. Supaya melengkapi cerita dari Mas Agus ini, apa yang Anda ingat waktu kejadian adik Anda sekarat tanda kutip? Saya melihat adik saya dalam keadaan tidak berkutik, tidak bergerak di tempat tidur berangkar itu. Dan ini luka berat sampai susah saya kenal. Dan batin saya, ini masih hidup apa enggak gitu kan.